Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kali ini kita masuk di materi peluang. Nah, materi peluang ini ada beberapa part. Jadi kali ini kita masuk di part 1. Pertama kita akan bahas tentang ruang sampel dan unsur dalam ruang sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena jumlah dadu ada 6. Berarti ruang sampelnya juga adalah semua angka 1, 2, sampai 6. Nah, sedangkan unsur dalam ruang sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, misalkan pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampel atau unsur dalam ruang sampelnya adalah 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Karena dilemparkan dadunya sebanyak 1 kali, jadi kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, itu perbedaan antara ruang sampel dan titik sampel atau unsur dalam ruang sampel. Jadi titik sampel itu juga sama dengan unsur dalam ruang sampel ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menyusun anggota ruang sampel. Nah, menyusun anggota ruang sampel ini ada beberapa cara. Nah, yang pertama, kita menyusun anggota ruang sampel dengan cara mendatar. Yuk kita cek, jika kita melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Nah, perhatikan gambar uang ya, uang logam ini atau koin. Ada 2 koin. Nah, misalkan koin pertama itu muncul angka atau kita simbolkan dengan A, dan koin kedua muncul gambar atau kita simbolkan dengan G. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah A, G, karena kita lempar dadunya sebanyak 2 kali. Jadi kemungkinannya itu A atau G. Nah, semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah AG, GA, AA, dan GG. Dengan demikian, itu diperoleh ruang sampel yaitu AG, GA, AA, dan GG. Sedangkan unsur dalam ruang sampel itu bisa AG, atau GA, atau AA, dan atau GG. Dengan kejadian AG, GA, AA, atau GG. Nah, seperti itu ya untuk menyusun anggota ruang sampel dengan cara mendatar. Nah, cara kedua yaitu menyusun anggota ruang sampel dengan cara diagram pohon. Nah, kita perhatikan, jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka atau gambar pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan sebuah koin dianggap bagian pertama dan sebuah dadu berisi 6 bagian kedua, maka diperoleh. Nah, S itu adalah ruang sampelnya. Jadi teman-teman perhatikan diagram pohonnya itu ada G dan A. Nah, dilemparkan bersamaan dengan dadu. Jadi bisa G6, G5, G4, G3, G2, dan G1. Begitupun untuk yang bagian A itu A6, A5, A4, A3, A2, dan A1. Sehingga ruang sampelnya adalah semua yang ada di diagram pohon, yaitu ada 12, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6,
G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Sehingga unsur dalam ruang sampelnya adalah NS sama dengan 12. Nah, yang terakhir adalah cara ketiga, yaitu menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Nah, kita perhatikan, jika kita melemparkan 2 dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil berikut. Nah, perhatikan tabelnya ya. Dadu 1 dan dadu 2. Maka S-nya itu adalah 1,1, 1,2 sampai di 6,6. Jadi, unsur dalam ruang sampelnya atau NS-nya adalah sebanyak 36. Jadi bisa dipahami ya, untuk menyusun anggota ruang sampel dari cara mendatar, kemudian diagram pohon, dan yang terakhir adalah dengan cara tabel. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.